Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Pratama. Pada praktikum gambar teknik 2 kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Selective Laser Sintering atau SLS. Ya, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari SLS. SLS merupakan teknologi mesin 3D printer yang menggunakan sinar laser dengan daya tinggi untuk melebur partikel-partikel material yang berbentuk bubuk dengan cara mengarahkan laser secara otomatis ke titik-titik di ruang yang ditentukan oleh model 3D. Adapun material yang bisa digunakan pada teknologi ini yaitu plastik, logam, keramik, dan kaca. Dan selanjutnya adalah cara kerja dari mesin 3D printer SLS. Untuk membuat suatu objek dan mencetaknya, sebelumnya kita harus merancang desainnya dengan aplikasi 3D CAD. Bisa SolidWorks, Fusion, Autodesk, Inventor, dan lain sebagainya. Desain ini kemudian akan dikirimkan ke printer 3D dalam format numerik atau file STL dan di slicing lalu menghasilkan format G-code. Kemudian pencetakan dilakukan lapis demi lapis. Pada waktu mencetak, material yang sudah berbentuk bubuk disebarkan secara merata pada cetakan dengan ketebalan yang telah ditentukan. Kemudian, cahaya laser ditembakkan tepat pada lapisan tersebut sehingga material bubuk menjadi lebur dan membentuk potongan objek di lapisan tersebut. Setelah lapisan tadi menjadi padat, bidang cetak diturunkan dan satu lapis material bubuk disebarkan di atas lapisan tadi. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh objek terbentuk. Material yang tidak ditembakkan dengan laser ini masih berbentuk bubuk serta dapat digunakan sebagai bahan untuk proses pencetakan berikutnya. Berikut ini merupakan gambar dari cara kerja SLS. Lalu proses printing dengan SLS. Untuk memulai proses dan menyiapkan printer 3D SLS, langkah pertama yaitu hopper serbuk dan area konstruksi dipanaskan di bawah suhu leleh bubuk polimer. Lalu lapisan pertama bubuk disimpan ke platform konstruksi. Kemudian laser CO2 secara spesifik memilih dan menembakkan ke partikel bubuk dan membentuk sesuai yang diinginkan. Seluruh bagian melintang dari komponen dipindai oleh laser, sehingga bagian tersebut dibangun dengan kokoh. Ketika lapisan selesai, platform konstruksi bergerak ke bawah untuk memungkinkan permukaan material dilapisi kembali. Proses ini diulangi sampai seluruh bagian selesai. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari printer 3D printer SLS. Kelebihan, metode ini menggunakan material yang sama dengan termoplastik sehingga modelnya kaku setelah selesai. Tidak perlu dukungan struktur proses part sejak material diinput awal sampai model selesai. Kurangannya, proses ini tidak seakurat SLA, karena itu sulit untuk mengontrol persis berapa banyak material yang digunakan. Model sering menjadi kasar akibat kelebihan material pada permukaan. Model juga berpori, jadi semacam varnish diperlukan untuk menutup dan menguatkan model. Hasil akhir harus didinginkan terlebih dahulu untuk bisa proses finishing. Kemudian tips and trick. Yang pertama, gunakanlah APD seperti sarung tangan sebelum menggunakan 3D printer ini. Pilihlah bahan baku yang berkualitas.
Dan desain 3D pada aplikasi 3D CAD harus detail agar dapat memudahkan pengguna. Benda yang dapat dibuat dengan 3D printer SLS. Yang pertama adalah mainan anak-anak, casing HP, senjata, lensa kamera, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.